Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan terimalah sapaan serta salam hangat dari Tanah Lampung saya Bumi Fajurai, Tabi pun. Yang terhormat Wakil Bupati Pringsewu, Bapak Dr. Haji Fauji, yang sudah hadir bersama dengan kita siang hari ini. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pringsewu, yang kami hormati narasumber yang juga sudah hadir bersama dengan timnya siang hari ini, seluruh peserta seminar dengan tema Revolusi Kaum Milenial di Masa Pandemi pada Era Digital dengan memanfaatkan smartphone secara gratis. Ibu dan Bapak yang kami hormati, para peserta yang ada di dalam ruangan ini maupun para peserta yang ada di rumah yang sedang online bergabung secara virtual melalui YouTube maupun link Zoom yang sudah dibagikan, kami ucapkan selamat siang, selamat datang dan juga selamat bergabung dalam acara pada siang hari ini. Untuk mengawali seluruh rangkaian acara, mari bersama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja kita akan dengarkan bersama sambutan Wakil Bupati Pringsewu sekaligus membuka seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Haji Fauji, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun yang terhormat Ketua State Pringsewu, kemudian narasumber pada kesempatan kali ini Mas Ferli, serta dengan rombongan tim dari Warung Kripto, kemudian para peserta seminar dari STEMIC, dari State, kemudian juga yang ikut melalui YouTube maupun Zoom pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan rasa syukur ya atas kreativitas kegiatan di masa pandemi ini dengan mengadakan kegiatan seminar. Saya berharap pandemi COVID ini bukan alasan kita untuk tidak dapat berbuat apapun. Jadi judul yang memang diharapkan. Tetapi ternyata ada yang positif dari adanya pandemi COVID-19 ini. Salah satunya dengan penyelenggaraan kegiatan seminar-seminar. Dan ini mohon kepada STIT Pringsewu, STEMIC untuk memanfaatkan secara positif situasi pandemi COVID-19. Yang pada poinnya merubah pola saja di dalam kita baik belajar maupun mencari yang lainnya. Kegiatan dengan seminar Revolusi Kaum Milenial di Masa Pandemi pada Era Digital dengan memanfaatkan smartphone. Ini adalah suatu hal yang mau tidak mau, suka tidak suka memang harus kita ikuti. Karena bukan zamannya lagi. Kalau boleh tanya, siapa sih yang nggak punya smartphone sekarang? Boleh dibilang smartphone itu alamat yang udah pasti jelas. Jadi di Jakarta kalau ketemu orang nggak usah nanya alamatnya. Nanyanya apa? Nomor HP-nya. Nggak nyampe juga nanti kalau kita nyari-nyari alamatnya masuk gang segala macam. Tapi nanya nomor HP, sudah. Itulah yang terpercaya. Begitupun dengan kondisi perkembangan teknologi dan perekonomian sekarang. Bagi generasi milenial, pemanfaatan teknologi bukan hanya untuk menuntut ilmu pengetahuan, tetapi juga bisa untuk berusaha. Kenapa? Misalnya berusaha melalui online dan lain sebagainya, sasarannya nanti kalangan mahasiswa,
sementara dia sudah tidak jadi mahasiswa. Kenapa tidak saat menjadi mahasiswa dia sudah berusaha? Kan nggak ada larangan, ya Pak Dwi ya. Di kampus dilarang usaha, ya kan tidak ada larangan hal seperti itu. Sifatnya apapun, apalagi usaha sekarang nggak bawa produknya, cukup bawa HP-nya katanya kan gitu. Itu malah sudah lebih bagus. Dengan sama-sama berusaha saat kuliah, itu kan sudah bisa buat banyak tim. Saling mensupport, bisa dibayangkan misalnya anak STEMIK ada 20 orang, STIT 20 orang. Kalau sama-sama saling mensupport, jualan online satu produk aja. Satu orang punya teman Facebooknya 4.000 kali 20 orang. Alangkah enaknya saling tolong menolong. Pencet tombol sudah membantu kawan untuk berbisnis. Nah begitupun dengan era ekonomi sekarang, kita nggak bisa terabaikan dengan perkembangan dunia. Di sini Mas Ferli hadir dengan nama Warung Kripto. Ayo sama-sama, semuanya juga belajar. Kemarin-kemarin kita sudah dengar mulai dari yang namanya Bitcoin dan lain sebagainya. Bukan ranah kita untuk menolak hal-hal baru. Hal baru tersebut justru harus menjadi perhatian kita. Mata uang ya yang berlaku di negara kita memang masih rupiah secara pasar nyata, gitu ya. Tetapi yang sudah berkembang di beberapa negara, Jepang bahkan sudah buat aturannya agar, nah seperti itu gambarannya. Bisa dibayangkan kalau misalnya pada saatnya nanti fungsi perbankan, kalau sekarang ini apa-apa perbankan paling berperan. Terjadi inflasi, terjadi naik turunnya apapun tergantung bank sentral. Oh ini nanti kalau sudah kripto itu sudah tergantung supply and demand-nya. Dan semua orang berperan di dalamnya. Ayo bersama-sama saya mengajak pada para mahasiswa dan kita semua yang hidup di zaman ini. Mari bersama-sama kita ikuti perkembangan zaman. Hal-hal baru bukan ranah kita untuk menolak, tetapi ranah kita untuk mempelajarinya. Pada saat kita sudah mempelajari, mainkan logika akademiknya. Karena jangan sampai kita ketinggalan. Nggak tahu orang-orang sudah jadi bukan miliuner lagi ya, tapi triliuner, apa istilahnya namanya itu kan, triliuner. Karena kripto misalnya. Jadi kripto ini banyak jenisnya nantinya gitu ya. Udah banyak di Indonesia juga banyak. Yang merajai memang Bitcoin. Tapi itu harus kita nikmati, harus kita cermati bersama-sama. Jangan dilihat dari satu sisi. Regulasi di Indonesia memang belum terlalu mendukung, tapi bukan dilarang. Dan yakin saya ke depan ini akan menjadi satu unggulan. Dan kalau kita ketinggalan, ya sudah terlambat. Silakan nanti bersama-sama, mari kita
bertolabul ilmi, belajar, karena memang Mas Ferli ini sudah menekuninya. Mungkin nanti dengan perpaduan Ibu, Bapak, serta para mahasiswa sekalian mempelajari lebih dalam bersama-sama, mungkin menjadi teman dan sahabatnya Mas Firly tentang kripto, maka ada hal-hal yang menarik yang mungkin nantinya sangat bermanfaat. Yang pertama, ini semua adalah edukasi. Edukasi atau literasi keuangan. Salah satu dari keuangan kita, pasar keuangan kita adalah kripto. Contoh nyatanya adalah Bitcoin dan lain sebagainya. Ayo bersama-sama kita belajar. Belajar adalah proses dari nggak tahu menjadi tahu. Itu proses belajar. Sehingga insya Allah nantinya bisa kita rasakan manfaatnya untuk kehidupan kita semua. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Mas Ferly dan tim dari Warung Kripto. Oh iya, ada kebanggaannya saya karena Mas Ferly dan Warung Kripto ini asli produk Gading Rejo, produk Pringsewu. Itu yang membuat saya bangga. Jadi memang di era kripto ini orang-orang yang mampu bisa menciptakan. Dan ternyata kita sudah bisa menciptakan ya, Mas Ferry dan tim untuk di kripto ini. Itu lebih jelas Mas Ferry lah yang lebih memahami tentang apa, siapa, bagaimana, dan terakhir kita harus bagaimana. Butuh nasihat. Orang ngelola keuangan aja butuh penasehat keuangan. Gitu nggak kira-kira? Nah ini begitu pun sama seperti ini. Bermitralah dengan orang yang lebih paham terlebih dahulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Firly atas waktu dan ilmu yang akan disedekahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan mungkin ini juga bisa jadi tim Mas Firly untuk mengembangkan warung kripto yang dimiliki. Jadi Mas Firly ownernya, timnya ada di sini kita. Ya, makasih. Lebih kurang mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan mengucapkan lapas Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar pada hari ini, hari Rabu, tanggal 16 Juni tahun 2021, secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Bupati Pringsewu, Bapak Dr. Haji Fauzi yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara seminar pada siang hari ini. Ibu dan Bapak seluruh peserta yang hadir secara offline dan juga yang hadir secara online melalui aplikasi YouTube dan juga aplikasi Zoom, kami ucapkan selamat siang dan juga selamat bergabung sekali lagi. Selanjutnya kita akan segera saja mendengarkan bersama pemaparan materi tentang apa sih Warung Kripto ID yang langsung akan disampaikan oleh narasumber. Namun sebelumnya para peserta, bahwa pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang besar bagi kehidupan manusia di seluruh dunia. Berdampingan dengan era digital, manusia dituntut untuk mampu beradaptasi terutama dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Saat ini hadir Warung Kripto ID. Ini adalah salah satu terobosan usaha berbasis digital dan tentu juga akan membantu untuk pemulihan ekonomi Indonesia khususnya di Provinsi Lampung dan juga Kabupaten Pringsewu. Hadir bersama dengan kita siang hari ini narasumber yang bernama lengkap Pak Ferly Anggriawan yang akrab disapa dengan sapaan Mas Ferly, begitu ya. Beliau lahir di Tambakrejo pada tanggal 1 Januari 1988 dan beliau ini adalah owner, CEO, founder dari Warung Kripto ID. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, di tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, beliau adalah seorang mandor lapangan PT Kencana
Asisindo Perkasa di Waikanan, kemudian pada tahun 2009 sampai dengan 2015, beliau menjabat sebagai asisten lapangan PT BNCW Menggala B Tulang Bawang Barat, dan pada tahun 2015 sampai 2017, beliau menjadi asisten lapangan PT BNIL Tulang Bawang, dan pada tahun 2017 sampai tahun 2020, beliau bekerja sebagai security dan asisten lapangan PT BNCW Menggala B. Kemudian untuk karirnya di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, beliau menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Pancamarga Tulang Bawang Barat, dan di tahun 2018 sampai tahun 2020, beliau menjabat sebagai Ketua Asket Batu Putih Tulang Bawang Barat, dan pada tahun 2018 sampai dengan sekarang, beliau menjabat sebagai Sekretaris DPC FSP RTMM SPSI Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua PUK SPSI PT BNCW Menggala B pada tahun 2015-2020. Para peserta yang ada di dalam ruangan ini, yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online, langsung saja kita sambut bersama narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Ferly Anggriawan. Kami silakan untuk dapat memberikan materinya. Terima kasih sebelumnya untuk saudara moderator. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun yang saya hormati wabil khusus Bapak Wakil Bupati Pringsewu, Bapak Dr. Haji Fauji, SE MKom, AKT CA-CMA, juga yang saya hormati Ketua Yayasan State Pringsewu, juga saudara moderator, dan yang saya hormati wabil khusus juga untuk rekan-rekan dari Warung Crypto ID. Terima kasih atas kerjasamanya sampai dengan siang hari ini, dan juga rekan-rekan mahasiswa STID dan STIMIK yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Pencipta alam, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat kasih sayang yang begitu besar, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita masih bersama-sama diberikan nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di aula STIMIK ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Teriring sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ferly Anggriawan. Di sini saya membawa rekan saudara Justin, saudara Yovinta Ade Rahayu, dan juga saudara Eva Kurniasih. Di sini kami dari komunitas Warung Crypto ID. Kami di sini benar tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, kami akan sedikit mengedukasi tentang apa itu cryptocurrency. Kenapa kita harus mengenal cryptocurrency di dalamnya? Karena sangat sepakat saya tadi kalimatnya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan dihadapkan pada era digital, dan di situ cryptocurrency di dalamnya. Di sini langsung saja mungkin akan saya sampaikan mengenai apa itu cryptocurrency. Cryptocurrency di sini kami membawa tagline sebelumnya, yaitu revolusi kaum milenial di masa pandemi pada era digital dengan memanfaatkan smartphone secara gratis. Dan di sini saya akan memperkenalkan, di situ ada dua hal penting di dalamnya. Yang pertama ialah tentang cryptocurrency, dan kedua tentang airdrop. Yang pertama tentang cryptocurrency ada 6 bagian penting di dalamnya. Yang pertama ialah tentang pengertian cryptocurrency, jenis-jenis cryptocurrency, fungsi dan tujuannya, cara kerja, karakteristik, kelebihan dan kekurangannya apa dari cryptocurrency. Pertama saya mengenalkan apa itu cryptocurrency. Cryptocurrency adalah aset digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi,
melalui basis jaringan internet dengan sistem blockchain. Pengertian dasarnya seperti itu. Apa maksudnya? Sebelum kita mengenal cryptocurrency, terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu blockchain. Blockchain ialah sistem yang mengatur dan mengelola aset cryptocurrency untuk bertransaksi melalui basis jaringan internet. Itu yang dinamakan dinamakan tentang blockchain karena dia sistem yang mengatur transaksi dari cryptocurrency. Dan kita sekarang masuk apa pengertian tentang cryptocurrency. Cryptocurrency ialah kalau kita mengambil dari namanya cryptocurrency. Crypto artinya kriptografi yang artinya santas kode rahasia, kata rahasia, dan currency itu mata uang. Jadi kalau kita bertransaksi melalui cryptocurrency itu sangat aman karena kita diamankan oleh sistem blockchain itu tadi yang terdiri dari kode-kode rahasia untuk kita melakukan transaksi. Dan sifatnya itu lebih global, transparan, global tanpa melalui pihak ketiga. Saya ambil contoh seperti ini. Kita bertransaksi di bank. Ya, kita belajar, saya berikan contoh. Kita bertransaksi di bank. Saya dengan si A dan si B lah, seperti itu kira-kira. Si A dan si B akan bertransaksi mata uang. Misalnya si A mengirim uang 100.000 ke si B. Otomatis ada pihak ketiga yang akan mengatur regulasinya dari pihak bank yang mengetahui transaksi yang terjadi antara si A dan si B. Si A mengirim uang 100.000, contohnya ada bank yang mengetahui pada jam berapa, nomor referensinya berapa, itu pasti ada pihak ketiga yang akan mengatur dan melihat transaksi yang terjadi. Tetapi kalau di cryptocurrency itu tidak ada pihak ketiga yang mengatur transaksi itu. Dia hanya percaya pada suatu sistem blockchain tadi yang percaya pada satu titik yang namanya smart contract. Itu mungkin pengertian dasar dari cryptocurrency. Dan sekarang kita berbicara tentang cara kerja. Jenis-jenis ya. Mohon maaf. Sekarang kita berbicara tentang jenis. Nah, ini di sini ada jenis dari cryptocurrency. Yang pertama mungkin benar yang dikatakan oleh Bapak Wakil Bupati, fondasi dari cryptocurrency ialah Bitcoin. Bitcoin ini mengapa dikatakan fondasi koin, Pak? Ini saya jelaskan mungkin agak lebih detail. Bitcoin diciptakan pada tahun 2009 oleh programmer yang mengaku atas nama Satoshi Nakamoto dengan dasar pada saat itu terjadi inflasi di negara Amerika. Dia memiliki terobosan untuk mendongkrak bagaimana caranya bisa mengatasi inflasi itu. Dia menciptakanlah Bitcoin ini. Yang total supply-nya yang beredar di dunia ini hanya 21 juta keping yang beredar itu Bitcoin. Dan itu tidak akan bisa dirubah. Artinya Bitcoin ini mengapa dikatakan fundamentalnya, memang dia sistemnya sangat bagus sekali. Dia memakai blockchain tadi yang rantai, pakai mata rantai. Dia tidak seperti koin-koin lainnya, mungkin seperti itu. Dan untuk menghantarkan transaksi Bitcoin dari satu ke satu, dia semuanya harus menyimak, harus mengetahui. Makanya mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghantarkan aset Bitcoin. Nah, ini ya dasar dari Bitcoin. Untuk yang lainnya, Ethereum ini terobosan lebih lagi tentang Bitcoin, tetapi sifatnya berbeda. Kalau Bitcoin mungkin memakai rantai blok, artinya untuk menghantarkan si A dengan si A, si A dengan si B, si C, si D, si E yang memiliki Bitcoin harus mengetahui. Tetapi kalau Ethereum ini yang saya katakan jenisnya, dia tidak perlu. Jadi untuk menghantarkan transaksi cukup si A dengan si A yang langsung melalui smart contract. Dia cuma smart contract saja yang harus dilapor seperti itu. Dan yang lainnya masih ada koin Dogecoin, Bitcoin, BNB Smart Chain, itu sama persis cara kerjanya dengan token Ethereum. Yang berbeda hanya Bitcoin saja. Kalau Bitcoin fundamentalnya dia tidak akan berubah karena supply-nya tetap 21 juta. Kalau koin-koin yang lain ini supply-nya tidak jelas di market. Dia bisa diperbaharui, entah dilebur atau dibakar dan sebagainya, itu bisa berubah. Kalau Bitcoin tidak akan berubah. Dia tetap 21 juta supply-nya di dunia ini. Next. Dan sekarang kita berbicara tujuan dari cryptocurrency. Tujuannya apa? Di situ dapat dijadikan
itu apa namanya, investasi jangka panjang. Maksudnya seperti ini. Saya pernah, contoh saya dari pengalaman, saya berbicara dari pengalaman pribadi, Pak. Waktu itu saya bermain kripto modal gratis, hanya bermodalkan, nanti kita berbicara tentang step berikutnya airdrop, bermodalkan tentang media sosial, modelnya hanya itu saja. Dapat koin yang bernama Wazik. Wazik, di situ saya dapat 200 token Wazik gratis dari program itu. Saya hold, artinya saya tahan koin tersebut. Kenapa ini dikatakan dapat investasi jangka panjang? Artinya pada saat itu nggak ada harga, cuman Rp13.000 pada tahun 2019. Koin tersebut berada di harga Rp13.000, 200 token WRX. Karena saya merasa kok koin cuman harganya 13.000, capek-capek dapat gitu kan. Untuk apa kata gue gitu kan. Nah, tetapi karena kripto ini sifatnya harganya fluktuatif, jadi saya berpikir saya tahan aja lah sampai berapa harganya. Dan 1 tahun kemudian saya buka, itu harganya sudah di harga Rp17.300 dari awalnya 13.000. Artinya memang kripto ini harganya sangat fluktuatif sekali. Dia tergantung berapa supply-nya, benar kata Pak Wakil tadi, terus permintaannya, kebutuhannya dan sebagainya. Yang mengaturnya hanya seperti itu, untuk mengatur naik turun harganya seperti itu. Terus tujuan selanjutnya ialah memudahkan proses transaksi antar negara. Artinya memang di sini transaksi yang terjadi, jangankan di Indonesia, kita bertransaksi langsung ke Binance ataupun ke orang Amerika ataupun KuCoin, market-market di dunia itu bisa terjadi karena memang tidak ada yang memperantarai. Itu hanya di jaringan internet kita menghantarkan koin-koin tersebut. Kita transaksi, misalnya orang Amerika mau memberikan uang dalam bentuk Bitcoin kepada kita, dia transfernya hanya melalui jaringan internet. Beberapa menit saja kita sudah menerima di wallet kita token tersebut. Jadi artinya memudahkan sekali untuk layanan antar lintas negara. Kalau kita harus melalui PayPal, itu verifikasinya sulit. Belum kita diminta ini, diminta itu, belum lagi potongan dari Bank Dunia, Bank Indonesia lah, banyak ribet. Tapi kalau cryptocurrency itu sangat mudah. Orang kalau mengirim Ethereum ke kita cukup dapat di dompet, kita jual ke market exchange-nya jadi rupiah. Nah, seperti itu. Itu sangat memudahkan sekali proses transaksinya dengan cryptocurrency ini. Yang keempat ini returnnya sangat menjanjikan. Itu tadi mungkin sama pengertiannya di investasi jangka panjang. Dia memang untuk jangka panjang returnnya bagus, seperti itu. Yang kelima, keamanan penyimpanan aset. Nah, ini yang dimaksud keamanan seperti ini. Karena tidak akan terjadi proses transaksi selama 2 kali. Dalam satu transaksi yang sama, proses terjadi 2 kali itu tidak akan terjadi. Dia setiap transaksi ada yang namanya catatan tag hash-nya. Tag hash itu maksudnya kalau kita transaksi bank sama saja ID referensinya. Jadi itu tidak akan tertukar. Makanya sangat aman menyimpan aset di cryptocurrency ini. Dia memakai sistem yang sangat rumit yang saya katakan tadi dari awal, sistem blockchain itu hampir tidak mungkin diretas sistem blockchain itu tadi. Jadi dari keamanannya juga sangat bagus. Yang keenam, apresiasi harga. Apresiasi harga ini yang dimaksud ialah dari harga yang fluktuatif. Kita tidak akan tahu harga kripto ini bakal naik atau bakal turun. Makanya untuk mempelajari jauh tentang cryptocurrency sebelum kita masuk di dalamnya, kita harus belajar dulu dasar bermain kripto itu seperti apa. Ya, sehingga kita bisa menentukan koin yang bagus itu apa, yang bisa dijadikan investasi jangka panjang itu bagaimana. Kita harus melalui fundamentalnya dari awal dulu kita pelajarinya. Jangan langsung ujuk-ujuk, kalau bahasa Jawa bilang, langsung menentukan koin ini bagus tanpa tahu latar belakang seluk-beluknya seperti apa. Itu seperti itu. Terus fungsi dari cryptocurrency itu sangat banyak. Kita mungkin melihatnya hanya di Indonesia. Memang di Indonesia ini regulasinya belum mengatur untuk dijadikan alat pembayaran. Tetapi di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tegas Bapak Bupati mengatakan bahwasannya ini akan dijadikan komoditi perdagangan. Jadi diperbolehkan untuk jadi aset perdagangan. Karena memang
cryptocurrency itu tidak ada bentuk fisik yang perlu dipelajari ya. Kalau kita punya uang, uang itu ada bentuk fisiknya. Kita punya uang, kita simpen di bank. Kita punya mata uang digital, kita simpen di dompet digital. Kayak Dana, kayak OVO, itu kan mata uang digital. Kalau cryptocurrency itu tidak ada bentuk fisik. Dia hanya disimpan di jaringan internet melalui sistem blockchain tadi yang saya katakan. Jadi bentuknya seperti itu. Karena memang ini nih tidak ada bentuk fisiknya, tetapi bisa untuk menjadi alat perdagangan yang sah. Karena di Indonesia 13 market yang sudah dilegalkan oleh Bapepti itu sudah ada, salah satunya yang pertama toko kripto tadi, yang kedua Indodax dan sebagainya. Itu sudah ada market untuk penjualan cryptocurrency. Yang kedua ialah tentang investasi. Investasi yang dimaksud mungkin bagi pengusaha-pengusaha yang ingin daripada berinvestasi dalam hal lain, dia ingin mencoba bisnis baru, ingin investasi di Bitcoin ataupun di Ethereum, di koin-koin lainnya, dengan harapan yaitu tadi harga yang fluktuatif tadi. Jadi sebelum kita investasi, saya tidak menyarankan untuk investasi, saya hanya memberitahu investasi dengan benar itu seperti apa. Dimulai dari mungkin yang akan saya sampaikan nanti di tahapan selanjutnya, kita akan lebih mengenal koin-koin itu seperti apa, dia yang bagus koin apa untuk dijadikan investasi jangka panjang seperti itu. Yang ketiga, fungsinya untuk mining. Mining ini ialah alat pertambangan. Jadi bisa dijadikan alat untuk menambang. Tetapi itu mungkin lebih kepada orang-orang yang skala ekonomi menengah ke atas, dia bisalah masuk ke mining ini tadi. Next. Nah, cara kerjanya seperti ini. Cara kerja tadi sudah saya katakan, cara kerjanya ialah yang saya katakan contoh tadi ialah Bitcoin ini cara kerjanya dia menghantarkan aset ke aset melalui sistem blockchain yang harus diketahui orang-orang banyak. Seperti itu cara kerjanya. Kalau untuk koin-koin yang lain seperti tinggal lihat fondasinya, seperti Ethereum itu tadi dia berbasis ERC20 harus melalui smart contract. Kita harus melihat jenis-jenis koin. Terus untuk koin yang terobosan terbaru dari Binance juga sama, dia sistem kerjanya melalui smart contract juga. Karena yang berbeda koin cuma hanya Bitcoin sih. Kalau untuk cara kerjanya yang berbeda cuma blok Bitcoin. Kalau untuk koin-koin yang lain itu sama, dia fundamentalnya hanya kepada smart contract itu tadi. Terus yang kedua, cara menentukan nilai mata uang. Nilai mata uang kita penentuannya itu dilihat dari supply dan demand-nya tadi Pak ya, untuk menentukan harga koin bagus atau tidak. Dilihat dari ya jumlah penambang mungkin, dilihat dari orang yang mau berinvestasi. Karena semakin banyak yang berinvestasi, artinya koin yang beredar di dunia itu sedikit dan pasti harganya akan mahal. Kalau semakin minat orang itu kurang untuk koin, dia harganya akan harganya akan kurang lah, harganya kurang bagus, seperti itu kira-kira pengertiannya. Sekarang kita berbicara tentang kelebihan untuk selanjutnya. Kelebihannya yang dikatakan potensi kenaikan harga tinggi di masa mendatang itu ialah kembali lagi ke yang saya sampaikan dari awal, yang saya kaji tentang harga yang fluktuatif. Harga yang fluktuatif itu kita pasti, contohnya gini, saya ingat koin waktu itu bernama koin Dogecoin. Dogecoin itu diminati oleh bos Tesla, si Elon Musk. Dia sempat tweet di Twitternya, dia bisa menentukan arahnya. Ini pasti akan tinggi, sehingga dia menggelontorkan beberapa uang untuk berinvestasi di koin Dogecoin. Dan benar, setelah beberapa bulan ke depan harganya melambungnya tinggi sekali. Karena memang di Elon Musk itu dia sangat cuitannya itu berpengaruh besar untuk cryptocurrency, mulai dari koin Doge, mulai dari Bitcoin, bahkan saham dia, mobil Tesla itu dapat dibeli menggunakan Bitcoin. Jadi kalau orang Indonesia mau beli Tesla gitu cukup pakai Bitcoin, nanti mobilnya bisa diantar ke Indonesia, seperti itu kira-kira, karena memang seperti itu.
Terus teknologi blockchain membuat proses pembayaran mata uang digital berlangsung cepat. Memang teknologi blockchain ini sangat bagus. Si pemrogramernya ini membuat ini mata uang ini sangat luar biasa menurut saya pribadi. Karena teknologi blockchain itu untuk menghantarkan uang hanya sepersekian menit saja, Pak. Kita sudah sampai asetnya tanpa melalui beberapa orang yang mengetahui. Beberapa pihak perantara, dia tidak perlu, cukup kita transaksi dihantarkan oleh sistem beberapa menit sampai. Pengertiannya seperti itu. Yang selanjutnya ialah menghindari pemalsuan uang karena sistem blockchain tidak memungkinkan mata uang melakukan dua transaksi yang berbeda. Itu tadi sudah saya katakan dari awal. Artinya untuk melakukan transaksi dari koin ke koin dalam satu kali transaksi tidak akan terjadi dua kali transaksi karena di situ sudah ada tag hash-nya. Tag hash itu referensi yang sama seperti ID referensi. Kita harus tidak akan terjadi lah slip, bahasanya slip transaksi itu tidak akan terjadi kalau di blockchain, teknologi blockchain seperti itu. Yang selanjutnya keamanan data pribadi, bisa melakukan transaksi keuangan tanpa perlu menampilkan identitas. Jadi gini yang dimaksud, user to user, saya memiliki Bitcoin, mentransfer sama si saudara, sama Mas ya, mentransfer uang dalam bentuk koin, itu identitas pribadi saya tidak akan ada karena di situ hanya berdasarkan yang dinamakan public key. Public key itu address wallet kita untuk menerima aset cryptocurrency, dan di situ tidak ada namanya si A yang memiliki public key itu. Jadi dia hanya wallet address, artinya dia hanya berbentuk alamat address saja yang dapat untuk menerima koin tersebut tanpa perlu melihat data diri kita secara pribadi. Kalau kita di bank, kita melakukan transaksi itu pasti ada data dirinya, si A nasabahnya, bertempat tinggal di mana, dia mengirimkan uang berapa, itu ada kalau di bank. Kalau di cryptocurrency tidak ada. Dia memiliki aset mau 1 juta, 1 miliar atau 100 juta, itu tidak ada tahu siapa pemiliknya. Karena itu hanya dompet, melalui dompet virtual saja untuk menghantarkan aset itu. Di situ yang tertera hanya public address-nya saja, tidak ada namanya. Jadi transaksi yang terjadi seperti itu. Data keamanan pribadi kita tidak akan diretas orang. Aman, sangat aman melalui cryptocurrency. Kekurangannya ialah resiko pelanggaran hukum karena regulasi pemerintah. Nah, di sini mungkin dikaji tadi dari Bapak Wakil dari awal, di Indonesia ini belum bisa dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Akan tetapi payung hukumnya mengatur untuk diperbolehkan menjadi komoditi perdagangan. Jadi boleh diperjualbelikan, tapi tidak boleh dijadikan alat pembayaran yang sah. Seperti itu. Nah, ini mungkin kekurangannya di situ di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, ini contoh ya, saya menceritakan di luar negeri ya, contoh tadi Tesla. Tesla boleh dibeli pakai Bitcoin. Koin Ripple boleh untuk berbelanja di koin supermarket. Bahkan Visa juga sudah pakai Bitcoin. Itu terobosannya sudah ke arah sana. Cuman di Indonesia ini memang NKRI dari dulu mengatakan harus berbahasa satu, semuanya satu. Artinya memang tidak bisa untuk jadi alat pembayaran yang sah. Tetapi insya Allah di kuartal ketiga ini sudah akan digodok wacana untuk menjadi bursa kripto di Indonesia, pengganti saham mungkin seperti itu di Indonesia akan ditentukan. Dan di situ 229 koin yang akan boleh diperjualbelikan di situ berdasarkan coin market cap rankingnya yang boleh diperjualbelikan di situ. Terus yang selanjutnya next, volatilitas tinggi. Nah, ini seperti ini. Harga koin kripto kekurangannya seperti ini. Kita tidak akan bisa menentukan kripto ini bakal stake di harga sekian karena harga fluktuatif sekali. Dalam sekian menit dia bisa anjlok sekian persen, bahkan bisa up 100%. Karena apa? Karena ya tadi permintaan hukum jual beli lah. Semakin banyak yang menjual koin tersebut, harga langsung tiba-tiba melonjak turun. Tetapi di saat banyak yang membeli, harga tiba-tiba melonjak naik karena sangat fluktuatif sekali. Maka saya katakan kekurangannya di situ yang perlu kita sikapi sebelum kita masuk ke cryptocurrency ialah pemahaman dasar.
koin apa sih yang bagus ditahan, koin apa sih berdasarkan utilitasnya, kegunaannya untuk apa, itu harus kita pelajari. Nggak basing-basing masuk ke kripto, ini bagus, itu nggak seperti itu, karena ada dasarnya, ada basicnya untuk mempelajari cryptocurrency. Yang ketiga, selanjutnya ialah lupa wallet key. Nah, wallet key ini ialah begini yang dimaksud, kita menyimpan aset digital itu hanya di dompet virtual. Contohnya M-Token ada, terus wallet ada, MetaMask. Di situ ada yang namanya public key address yang saya katakan tadi, untuk menerima koin itu namanya public key address ada. Dan ada juga yang namanya private key. Private key ini sama saja seperti sandi. Salah satu titik kekurangannya, kalau kita lupa private key-nya, nyimpen koin, lupa private key, hilang asetnya. Tidak akan bisa diakses lagi karena itu ialah kode yang sangat rahasia. Di situ ada dua private key itu, yang bentuknya mnemonic atau bentuknya privat. Kalau mnemonic itu kombinasi 12 huruf, 12 kata yang disusun random. Itu kita susun, nanti diberi diberi petunjuk dari awal kata 12 kata, setelah itu kita harus susun ulang dan di situ sudah bisa mengakses dan kita harus simpan baik-baik 12 kata itu. Kalau 12 kata itu hilang, kita tidak akan bisa lagi. Makanya kembali ke Bitcoin. Bitcoin total supply-nya 21 juta. Tetapi yang beredar di dunia ini mungkin tinggal 83%, mungkin 17% yang hilang disebabkan karena itu tadi Pak, mungkin dari lupa private key. Karena harus baik-baik sekali menyimpan kalau memang terjun di cryptocurrency ini. Sangat harus disimpan baik-baik yang namanya private key itu. Selanjutnya next ialah tentang peraturan nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto. Nah, ini regulasinya yang mengatur tentang aset kripto. Di situ ada bursa berjangka, ada juga pasar fisik aset kripto, adanya lembaga clearing berjangka. Ini mungkin untuk lebih kepada yang mau mendirikan marketplace. Di situ dia peraturan regulasinya. Kalau kita sebagai member, kita bisa menjualnya di sana karena memang payung hukumnya di sini untuk mengatur regulasi tentang cryptocurrency itu. Nah, next ialah dari tadi kita berbicara cryptocurrency, sekarang saya akan menginjak bagaimana caranya untuk mendapatkan cryptocurrency itu melalui sesuatu yang gratis tanpa perlu modal. Kalau orang berbicara tentang Bitcoin dan sebagainya, erat kaitannya kepada investasi, kepada modal. Nah, di sini saya akan mencoba mengedukasinya untuk mencarinya secara gratis. Tanpa perlu kita mencari pakai modal, harus mengeluarkan uang untuk investasi membeli koin. Ini saya ajarkan, saya edukasikan bagaimana caranya mencari secara gratis tanpa perlu kita mengeluarkan uang. Dan inilah celah yang harus kita manfaatkan di masa pandemi seperti ini. Jadi caranya ialah bermain airdrop. Karena gini, untuk memperoleh cryptocurrency itu ada 5 step. Yang pertama ialah airdrop, yang kedua bounty, nah yang ketiga mining, yang keempat investasi, trading, yang kelima investasi. Jadi 5 cara untuk memperoleh aset cryptocurrency. Kalau di step trading, mining, investasi artinya kita mengeluarkan biaya untuk memperoleh. Tetapi kalau untuk airdrop dan bounty itu tidak mengeluarkan biaya. Di sini yang saya ajarkan lebih kepada airdrop karena itu caranya yang lebih simpel dan mudah. Kalau bounty ini sulit, dia harus memerlukan kerjasama tim untuk melakukan tugas yang diberikan oleh si pengembang. Nah, kita berbicara tentang airdrop. Di sini ada hal penting tentang airdrop cryptocurrency, pengertian, tujuan, cara kerja, keuntungan, resiko dari kita bermain airdrop. Pengertian dari airdrop yang pertama, airdrop ialah cara termudah yang dilakukan oleh seorang pengembang untuk mendistribusikan koinnya secara gratis dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh mereka. Artinya apa? Kita di sini bermain bukan di altcoin. Kalau tadi yang saya katakan dari awal cryptocurrency itu bentuknya altcoin. Altcoin itu koin yang sudah jadi, yang sudah diedarkan di pasaran. Kalau kita bermainnya
koin yang baru project yang dibuat nanti listing ke market. Jadi kita mencarinya gratis. Sebelum dia listing di market, kita ambil dulu gitu loh. Sambil nunggu dia masuk ke pasar. Nah, jadi di sini sangat kita tahu arah koinnya kemana, siapa project pendukungnya, dibentuk untuk apa, utilitasnya, kegunaannya. Nah, itu dari bermain airdrop ini. Ini adalah step paling dasar untuk bermain airdrop. Tujuan dari airdrop ialah yang pertama memperkenalkan koin baru, karena memang ini sifatnya yang kita ikuti bermain koin baru. Artinya koin ini memang belum ada di bursa-bursa, di pasar-pasar, di market-market. Kita bermain koin yang masih baru dibuat, dan itu kan kita harus memasarkan produk itu, memperkenalkan kepada halayak ramai. Karena koin dibuat tanpa komunitas itu tidak akan berhasil. Tanpa produk dibuat, tanpa orang memiliki minat mengetahui, itu tidak akan berhasil. Artinya siapa yang akan membeli koin tersebut? Itu mungkin tujuannya. Yang kedua, menjadi strategi pemasaran yang efektif. Itu lebih kepada si pengembang, mungkin bukan kita. Kalau pengembang itu memasarkan produk, artinya dengan bermain airdrop orang akan memahami, akan lebih tahu, akan lebih berminat untuk membeli koin tersebut. Yang selanjutnya untuk mencapai likuiditas. Likuiditas ini yang dimaksud ialah harga itu, kemampuan si pengembang untuk mempertahankan koinnya di tengah harga yang fluktuatif tadi. Jadi harga koin yang fluktuatif, dia bisa menahan koinnya, bisa dia bisa mempertahankan koin tersebut agar tidak ambruk di pasaran. Dia kemampuan likuiditasnya seperti apa, sehingga karena itu salah satu syarat untuk masuk ke market exchange ataupun list ke coin market cap. Dan untuk selanjutnya ialah meningkatkan kesadaran. Ya mungkin melalui airdrop kita ya tahu koin itu seperti apa, koin aset kripto itu nanti bagus atau tidak, kita jadi tahu arahnya kemana. Next, sekarang kita berbicara dari tadi mungkin pengertian, sekarang cara kerjanya. Cara kerja untuk memperoleh koin gratis tersebut. Yang pertama ialah kita perlu menyiapkan dompet digital. Karena itu adalah sarana untuk memperoleh koin tersebut. Kalau tidak ada dompetnya, terus koin yang kita ikuti mau taruh di mana? Pertanyaan kan seperti itu. Dompet digitalnya itu dapat di-download di Play Store banyak. Mulai dari Trust Wallet, mulai dari Token, mulai dari MyEther Wallet, mulai dari MetaMask, itu banyak dompet-dompet yang berbasis BEP20 dan ERC20 untuk memperoleh koin-koin baru tersebut. Kita harus yang pertama dilakukan ialah menyiapkan dompet terlebih dahulu sebelum kita melakukan bermain airdrop. Yang selanjutnya ialah kita juga harus melengkapi sosial media yang kita miliki, karena kita sifatnya seperti sales marketing. Jadi di sini kita hanya diminta untuk memasarkan produk tersebut. Caranya bagaimana? Kita punya Telegram, join ke grup Telegram mereka. Kita punya channel punya Twitter, kita ikuti dan kita retweet program mereka agar orang lebih mengetahui. Karena memang di situ kita sifatnya seperti sales saja, sales untuk memasarkan koin-koin yang baru listing. Yang ketiga ialah kita harus join link. Yang dimaksud join link ialah kita bermain airdrop di situ enggak serta-merta langsung masuk ke airdropnya, tahu-tahu langsung follow Twitter, itu tidak. Kita akan memperoleh link. Itu didapatkan dari mana? Ya kita membentuk grup baru nanti yang akan kita tuntun. Kita juga nanti ikut di program mereka, karena di situ kita harus melihat pada saat snapshotnya kapan dia akan membagi grup link itu. Ya mungkin yang lebih mengetahui yang membagikan link. Jadi rekan-rekan mungkin nanti kita buat wadah ya Pak ya, wadah artinya kita membuat wadah grup, nanti akan kita share, ini loh airdrop yang bagus, ini loh koin yang bagus yang bakalnya bagus di pasaran. Nah itu nanti kita mungkin minta tolong untuk dibuatkan wadah, jadi nanti kita edukasinya lebih enak melalui grup WhatsApp atau grup apa agar adik-adik juga tahu.
bermain airdrop tuh bagaimana sih caranya sih gitu ya kan. Nanti akan kita ajarkan mungkin yang lebih detail. Jadi kita sama saja seperti sales marketing seperti itu. Yang selanjutnya ialah mengisi Google Form. Google Form yang dimaksud di saat kita sudah menyelesaikan join tadi akan diberikan Google Form untuk mengisi apa nama Twitter kita, apa nama Telegram kita, apa nama YouTube kita. Di situ akan ada panduannya di Google Form, dan terakhir kita harus memastikan public key address di dompet wallet kita itu untuk menerima koin tersebut. Nanti mungkin tim dari pengembang sana yang akan menceki bener gak kita join, bener gak kita memasarkan, kan di situ nanti bisa dicek melalui Google Form tersebut. Next, keuntungannya apa? Nah, ini keuntungannya. Keuntungannya yang pertama ialah kita akan mendapatkan reward atau mendapatkan koin gratis cuma-cuma. Dan kita mungkin jangan pernah berpikir kripto ini, lah dapat koin sekarang harganya kok nggak ada. Itu jangan, karena sifatnya fluktuatif. Seperti yang saya katakan tadi, saya mendapatkan koin harga 13.000 pada saat itu, mungkin abu, orang males main airdrop, oh lah dapat cuma 13.000. Tetapi jangka panjang, karena untuk bagus untuk investasi jangka panjang. Saya ingat apa kata CEO Binance, hold is winner. Artinya siapa yang kuat menahan koin itu sampai kapanpun dia pasti pemenangnya. Karena memang ya sifatnya fluktuatif sekali. Dia naik turun, naik turun, naik turun. Di saat nanti harga pas naik, kita pas butuh ya kita jual, dapatnya juga gratis gitu kan, mungkin seperti itu. Dan ini sangat bagus untuk opsi penghasilan tambahan, mungkin di samping kuliah untuk membantunya bermain airdrop lah dengan cara yang bijak. Kita manfaatkan, kita punya HP, kita bermain airdrop, kita cari koin kripto secara gratis. Sebelum nantinya mungkin akan terjun ke dunia cryptocurrency di dalamnya. Tetapi step dasarnya kita sudah tahu dari bermain airdrop. Karena di bermain airdrop ini kita akan tahu koin ini dibuat oleh siapa, koin ini dibuat tujuannya untuk apa. Dari airdrop ini akan dikupas, dan roadmapnya kemana. Artinya roadmap itu perjalanan dia jelas dari Q1, Q2. Artinya di saat membuat, bulan besok rencana listing di market ini, bulan besoknya listing ke sini, besoknya diperjualbelikan di sini, besoknya. Nah, artinya perjalanan jelas sekali. Kalau kita yang mengenal kripto kan baru masuk bursa Indodax gitu, kita cuma memilih, wah ini koin bagus, ini koin Aura gitu misalnya, harganya masih 500 perak lah, cobalah investasi. Tapi kita nggak tahu Aura ini gunaannya untuk apa, terus bakal bagus apa nggak potensinya, kan kita nggak tahu. Taunya ya dari airdrop itu tadi, karena koin baru dia, sebelum dia listing ke market, dia pasti dibagi-bagikan dulu, terus dijelaskan seperti token TKO. TKO pada awal bulan kemarin itu nggak ada di market listing. Kita bermain airdrop dulu untuk mendapatkan token TKO. Bahkan banyak yang berhasil dari bermain airdrop dengan dia ya mungkin ikut membeli koin tersebut pada pre-sale-nya, dia ikut gratisannya, dia membagikan link-linknya karena referral sistemnya. Itu banyak yang berhasil dari token TKO. Dari sebelum dia listing ke market, dari awal kita sudah mempelajari TKO ini siapa yang membuat. TKO asli produk Indonesia pertama. Artinya yang diakui TKO dari toko kripto, toko token dari toko kripto. Di situ sudah ada, di belakangnya dari market-market besar sudah meng-up benar program dari Indonesia ini, dari token toko kripto tersebut. Jadi pada dasarnya untuk bermain cryptocurrency, pelajari dulu dari dasar bermain airdrop, itu saran dari saya. Jangan langsung terjun ke trading ataupun ke mining, jangan. Kita bermain dulu dari airdrop agar kita tahu koin ini bagus enggak untuk investasi jangka panjang, bagus enggak untuk ini, itu dari bermain airdrop, karena itu dapatnya juga gratis. Dan selanjutnya ialah menambah ilmu pengetahuan tentang aset kripto. Nah, ini yang saya katakan, dari airdrop ini dikupas habis. Jadi dari awal listingnya seperti apa, terus kegunaannya apa, tadi sudah saya jelaskan. Dari airdrop inilah kita mempelajari dari dasarnya. Next. Nah, resiko, sekarang kita berbicara ada keuntungan, ada resiko bermain airdrop. Karena ini sifatnya gratis, mungkin lebih kepada waktu kita yang sia-sia kalau kita mengikuti airdrop tidak sesuai petunjuk. Karena kita segala sesuatu harus mengikuti aturan. Enggak, bahasa Jawanya sekarepe dhewe, itu enggak seperti itu juga. Bermain airdrop harus ada aturan. Yang pertama, kita
akan dihadapkan pada situasi scam. Scam ini yang dimaksud ialah kita mengikuti airdrop, tidak tahu arahnya kemana, tidak tahu produknya untuk apa, kegunaannya kita ikuti saja. Pasti itu scam. Scam yang dimaksud tidak berbayar. Dia hanya untuk program airdrop diadakan hanya untuk menambah ranking media sosial dia. Twitternya atau YouTube-nya ambilannya mungkin ke situ. Kalau yang mengadakan airdrop tanpa kita tahu airdrop itu bagus atau tidak. Yang selanjutnya mengerjakan tugas namun tidak landing. Yang dimaksud itu tadi. Kita mengerjakan tugas suruh follow Twitter, nggak di follow. Kita suruh follow Facebook, nggak diikuti Facebooknya. Artinya percuma. Kita hanya mungkin cuma follow Twitter tapi diminta Facebook kita nggak ikutin Facebooknya. Kita suruh retweet Twitter, nggak kita retweet. Kita suruh masukkan username Twitter yang dimasukin username Facebook. Itu percuma, sia-sia. Nggak akan dapat token. Karena itu benar-benar harus valid datanya karena ada di Google Form itu untuk checking mereka. Terus yang selanjutnya ialah harga token tersebut tidak akan sesuai karena memang benar token airdrop biasanya orang mengadakan airdrop ini airdrop bagus contoh WSPP akan dibagikan reward token WSPP kalau kita join media sosial mereka dikasih token WSPP 2000. Tetapi di situ diestimasi 2000 itu seharga $20. Tetapi pada saat dia list di market tidak sesuai dengan harga $20. Bisa jadi dia naik karena pada saat pre-sale-nya bagus. Bisa jadi nggak ada harga karena di saat itu minat orang nggak ada sama sekali. Yang memasarkan juga kurang efektif, orang untuk mengikuti pre-sale dan SEO dan IO-nya nggak bagus, ya itu. Jadi orang token tersebut tidak akan laku dijual. Itu yang dimaksud estimasi harga tidak sesuai. Next, mungkin itu jadi kembali lagi pada dasarnya kita sebelum terjun ke cryptocurrency, saya sangat menyarankan untuk bermain airdrop terlebih dahulu. Karena dengan bermain airdrop, kita akan mengetahui jenis-jenis koin apa yang bagus untuk dijadikan investasi jangka panjang. Itu yang pertama. Dan kedua juga kita akan lebih memahami cryptocurrency di dalamnya. Sangat banyak ilmu yang bisa kita peroleh dari bermain airdrop itu. Berbeda dengan kita mungkin bermain cryptocurrency langsung masuk membeli koin dengan cara trading dan sebagainya itu menurut saya salah. Saya lebih menganjurkan untuk bermain airdrop. Di samping itu bisa menjadi opsi penghasilan tambahan di masa pandemi seperti sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman bisa berikan aplaus untuk narasumber kita hari ini. Wah, luar biasa sekali ya tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Mas Ferly tentang aset digital yang ini bisa untuk transaksi ya baik jual beli, investasi dan yang lainnya. Dan tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan pengertian, kemudian jenis, fungsi dan tujuan, kemudian bagaimana cara kerja, karakteristik, kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk itu kita akan buka sesi tanya jawab atas apa yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi terkait dengan cryptocurrency, kemudian tadi ada airdrop juga. Mungkin ada teman-teman yang hadir secara offline ataupun teman-teman yang hadir secara online melalui YouTube dan juga Zoom meeting, silahkan juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Namun sebelum kita ke teman-teman yang bergabung secara online terlebih dahulu, kami akan berikan kesempatan untuk teman-teman yang hadir secara offline kali ini untuk dapat memberikan pertanyaan kepada narasumber. Untuk sesi pertama saya akan berikan kesempatan untuk 3 orang penanya, silakan. 1, 2, 1 lagi. Pak Master ya? Ya, silakan dengan pertanyaannya, namanya siapa? Kemudian apa pertanyaan? Dari yang pakai baju kotak-kotak. Boleh maju ke depan ya? Ya, karena ini kita live loh. Live di YouTube dan juga Zoom supaya terlihat juga. Kalau ada yang bertanya berarti dia adalah salah satu peserta yang antusias dan ingin langsung mencoba tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber. Silakan.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Irawan dari kampus TIT Pringsewu, semester 7, program studi manajemen pendidikan Islam. Yang saya ingin tanyakan, dari penjelasan tadi, yaitu tentang nilai mata koin ini sendiri. Itu yang menentukan dari pembuat apa dari masing-masing member yang memiliki koin. Gitu. Cukup, terima kasih. Terima kasih, Adit. Silahkan kembali ya. Saya akan himpun dulu pertanyaannya, kemudian nanti baru bisa ditanggapi ya. Kemudian pertanyaan kedua, silahkan jilbab hitam yang ada di belakang. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nadiatul Munawwarah, saya dari kampus di Pringsewu semester 2. Ya, langsung izin bertanya Mas Ferli, apakah di sini ada maksimum pembelian di aset apa tadi kripto sendiri itu? Apa ada batas pembeliannya gitu? Oke, cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masrur, selanjutnya silahkan. Betul ya? Iya. Pak Masrur dengan pertanyaannya silahkan. Wah, alhamdulillah sekali. Kegiatan seminar siang hari ini cukup mendapat antusias yang luar biasa dari para peserta. Belum ya? Oh, belum, silahkan. Mbak yang berjilbab pink. Oh, senior dulu. Pak Masrur silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu baru hari ini tentang dunia digital dan bisnis atau istilah bisnis digital ya, atau digital marketing bisa juga begitu, terkait dengan kripto, jadi semacam apa namanya, cryptocurrency ya, mata uang digital gitu. Memang saya juga sudah lama mendengar tapi tidak terlalu mendalami. Apa sih itu cryptocurrency, apa itu Bitcoin dan sebagainya. Tetapi ini juga perlu kita kaji mungkin karena ini adalah hubungan muamalah. Apakah dia seperti jual beli nanti akadnya atau dia sebuah investasi. Maka kalau saya di sini sebagai ya mungkin guru ngaji gitu ya, guru ngaji, apakah ini dalam perspektif hukum Islam mungkin sudah pernah ditanyakan, apakah sudah pernah juga apa namanya fatwa MUI atau seperti apa status transaksi atau muamal seperti ini seperti apa? Kalau dia digunakan sebagai alat tukar atau sebagai alat investasi dan sebagainya. Juga mohon dijelaskan, nanti ingin tahu lebih banyak model transaksinya seperti apa ini. Apakah bisa untuk beli mobil gitu ya, atau bisa untuk beli HP gitu ya. Saya juga belum kebayang. Setahu saya paling hanya bisa kayak semacam ngisi pulsa gitu ya, atau ngisi e-tol gitu toh ya, jenis itu mungkin ya. Mohon dijelaskan lebih luas hal apa saja yang menjadi garapan di cryptocurrency ini, atau mungkin langsung masnya yang di warung Crypto ID sekalian promosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Yang terakhir. Terima kasih untuk waktunya. Saya mau tanya kepada Bapak Foundernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Siti Hajaratul Aini dari Stip Pringsewu. Saya ingin bertanya, apakah benar Bitcoin itu lebih erat dikaitkan dengan dark web atau deep web? Dan pertanyaan saya yang kedua, ini kan uang kripto ini kan aman, cryptocurrency itu kan aman ya. Nah, apakah ini bisa menjadi aset tersembunyi? Misalnya untuk para pejabat-pejabat yang melakukan pencucian uang gitu. Ini kan tidak bisa terdeteksi, apakah aman? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Nih pertanyaannya cukup menggelitik ya. Baik. Ya, ada 4 pertanyaan. Mas Verly, silakan untuk dijawab. Tadi yang pertama dari Adit, apakah nilai mata koin ditentukan oleh siapa? Gitu, nilai mata koinnya ya ditentukan oleh siapa? Kemudian pertanyaan yang kedua, ada nggak sih batas pembelian koinnya? Kalau kata Mas Verly boleh beli sebanyak-banyaknya gitu. Kemudian model transaksinya apa saja dan kemudian cara pandang secara Islam ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah ini termasuk aset tersembunyi dan lain sebagainya. Silakan untuk jawab. Terima kasih, langsung Pak, saya tanggapi. Baik, saya jawab, saya berikan apresiasi khusus ini untuk adik-adik dari mahasiswa ini, bagus sekali pertanyaannya, 4 pertanyaan ngena